Tapi dalam perjalanan ketika kita lihat fakta persidangan, kita menggugat, yang kita gugat SD, SMP, SMA, tapi kok yang bicara UGM, bicara S1-nya. Kemudian muncul statement dari teman SMA, guru bahasa Inggris, guru kimia, sampai ada reuni dan seterusnya. Bagi saya pribadi nih ya, mohon maaf, bukan meyakinkan bahwa ijazah itu asli, justru sebaliknya, saya tambah bertanya-tanya gitu. Sampai kemudian Bambang Tri ditangkap, ya saya kemudian memberikan keyakinan kepada apa? Ya bisa jadi ini benar begitu loh. Jadi yang tadi 50% malah naik. Oke, tapi persoalannya adalah kalau melihat gejala yang ada ya. Ini agak berat ya saya tanya, tapi kan harus saya tanyakan karena saya mewakili kepentingan publik. Menurut Bro Hozinuddin, kira-kira apa yang disampaikan Bambang Tri itu meyakinkan nggak? Karena banyak orang mengatakan ini apalah nggak benar dan lain sebagainya. Karena saya udah baca yang namanya Jokowi Undercover 2 itu. Dan memang luar biasa, maksudnya luar biasa. Seperti misalnya dia mengatakan bahwa SMA-nya nggak lulus ya kan, 2 kali nggak naik, kemudian tidak pernah masuk Fakultas Kehutanan UGM, apalagi punya ijazah, dia menggunakan jasa Hari Mulyono, ya Hari Mulyono itu which is iparnya sendiri ya kan, suami Ida Yati yang dinikahi oleh Ketua MK kan, begitu. Nah orang kan shock juga begitu, wow itu. Nah gimana? Apakah meyakinkan atau sebenarnya dia bluffing aja? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bang, karena kita orang hukum, semua informasi itu kan baru informasi, perlu kita uji gitu. Kenapa kita berani menguji? Karena ada dasar, ada data-data yang dihadirkan tadi. Mulanya ya kita anggap ya 50-50 lah, 50% untuk Bambang, 50% untuk Joko Widodo gitu. Baru kita akan uji di pengadilan. Tapi dalam perjalanan ketika kita lihat fakta persidangan, kita menggugat, yang kita gugat SD, SMP, SMA, tapi kok yang bicara UGM, bicara S1-nya. Kemudian muncul statement dari teman SMA, guru bahasa Inggris, guru kimia, sampai ada reuni dan seterusnya. Bagi saya pribadi nih ya, mohon maaf, bukan meyakinkan bahwa ijazah itu asli, justru sebaliknya, saya tambah bertanya-tanya gitu. Sampai ada yang nyasar ke pengadilan juga. Nah, ke pengadilan. Dan kemarin itu bawa ijazah juga dia. Iya, dia mau masuk ke pihak. Ini orang nggak ngerti hukum nih. Kalau mau jadi pihak intervensi kan harus mendaftar dulu persetujuan hakim, bukan langsung nyerobot begitu loh. Saya memang menyarankan siapapun yang punya kepentingan boleh menjadi pihak intervensi. Ada bisa menjadi pihak yang nge-approve ke presiden atau penggugat atau netral di tengah, itu terserah saja begitu. Nah, sampai kemudian Bambang Tri ditangkap. Nah, ya saya kemudian memberikan keyakinan kepada apa? Ya bisa jadi ini benar begitu loh. Jadi yang tadi 50% malah naik. Jadi agak lebih gitu. Walau terakhir sekali lagi, karena secara agama kita harus husnuzon, secara hukum kita harus presumption of innocent. Sampai hari ini ya saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena gugatan itu pun terpaksa kami cabut karena ukurannya tetap putusan pengadilan. Oke, walaupun secara hukum kan tadi presumption of innocence, tapi dari analisis hukum makin menguatkan kira-kira begitu ya. Bro, kita baca komentar Sobat RH ya. Silahkan. Itulah hebatnya kalau di RH Channel ya. Anda siap dimaki, siap juga dipuji ya kan. Tidak terbang. Dipuji tidak terbang, dimaki tidak tumbang ya kan. Tapi kalau nyanyi suaranya sumbang. Itu namanya si Bambang. Bambang yang bukan dulu, Bambang Tri. Bukan Bambang Tri. Itu kerjanya si Bambang ya. Oke.
tadi kita sudah melemparkan polling ya. Apakah Anda setuju pencabutan gugatan Bambang Tri soal ijazah palsu di pengadilan? For the time being, untuk sementara waktu ya, 3.600 yang voting, yang setuju 20%, tidak setuju 76%, ragu-ragu 3%. Saya kira tone seperti ini wajar lah ya, karena mereka kan ibarat pertandingan sepak bola, iya belum selesai. Anti klimaks ya ya. Kan? Itu sama seperti saya nonton sepak bola Piala Eropa tahun 1992 ya kan. Jangan Anda belum lahir lagi. Udah 10 tahun itu Bang. 1992 antara Belanda lawan Denmark. Lagi seru-serunya pertandingan dan diakhiri adu penalti. Waktu itu saya masih mahasiswa. Nontonnya pun TV hitam putih di kos-kosan kan. Begitu tembakan keberapa? Berhenti. Karena sewa satelitnya selesai. Untung. Tapi ada untung juga karena Belanda favorit saya kalah. Tapi itu kan kebanggaan itu. Ya ampun, saya bilang selesai. Karena dulu waktu itu rezimnya kan baru rezim TVRI kan. Walaupun pada waktu itu apakah RCTI, karena RCTI itu 89 sudah kan. Oke, bro. Coba kita lihat sebagian dari komentar mereka ya. Demi keselamatan Gus Nur, Bambang Tri dan mereka wajib dibebaskan dan menjaga harkat dan martabat para advokat. Oke. Setuju, kalaupun masuk di pengadilan belum tentu dapat hasil yang adil, nanti ditangkap secara umum. Baik. Hukum yang kuat ialah yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda terhadap anaknya. Itu ada ceritanya, gitu ya. Anaknya itu berzina, ya kan? Kemudian dihukum mati dan konon dianya sendiri yang memenggal itu. Iskandar Mudanya. Oke. Sebenarnya saya tidak setuju, tapi harus bagaimana? Karena tidak mungkin menang melawan penguasa. Zaman ini bukan zaman Umar bin Khattab ya, luar biasa ya. Tapi katanya mirip Umar bin Khattab ya. Ada yang bilang begitu kan, kita mengulangi aja kan. Target sudah hands up, mission complete, no ijazah ya. Mundur hanya untuk mengatur strategi karena Bambang Tri sedang dalam tahanan. Pencabutan gugatan sepihak pakai F lagi, ini benar-benaran ya kan, oleh tim kuasa hukum Bambang Tri demi keselamatan nyawa Bambang Tri yang mengalami penyiksaan secara sadis di ruang tahanan Mabes Polri. Nah ini hoax ya. Hoax ya. Jangan berlebihan lah ya. Sehat, saya pastikan sehat ya. Oke, jadi kendati pun kita itu protes dengan penangkapan, tapi ya kita jangan lebihkan juga. Percuma digugat orang budak, itu kita nggak boleh juga ngapain ya. Tunggu setelah lengser langsung diusut dan hukum harus ditegakkan. Untuk saat ini hakim dan jaksanya belum tentu bisa berbuat tegas dan adil. Gugatan dicabut solusi terbaik demi melindungi penggugat yang saat ini dalam cengkraman polisi. Luar biasa ya. Tidak dalam cengkraman polisi, dalam tahanan. Ya. Kalau dalam cengkraman tuh dia dicengkram terus dia ya kan. Nanti katanya ini dasar bodoh juga nih presenternya katanya, Refli Harun ini. Nggak ngerti gaya bahasa makna leksikal dan makna gramatikal ya gitu. Oke. Ciri penguasa yang otoriter cuma memberikan janji-janji palsu, tidak mau memberikan bukti ijazah palsu atau asli ya. Saya dukung para lawyer ganti Bang RH untuk menggugat kembali. Berarti gantian saya jadi tamu dia ya kan gitu. Oke. Kalau dilanjutkan perkara percuma karena seluruh penegak hukum di rezim Jokowi tidak jujur. Percuma kalau enggak juga ya, jangan berlebihan juga ya. Judes. Yang tidak jujur banyak ya, yang jujur banyak juga ya kan, karena memang jumlah penegak hukumnya banyak. Penipuan terbesar sepanjang masa belum pernah terjadi di dunia ya, belum ya, azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence tadi. Pencabutan gugatan berakibat kegaduhan akan terus terjadi ya, memang artinya memang belum ada sesuatu yang secara substantif bisa membuktikan benar dan salahnya. Tapi kalau memang tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk membuktikan ya ribet juga kan. Oke. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan,
ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.